Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Muslimah dan teman-teman saya Melianti Wahyusari, Habib Azhar Rizali, dan juga Muhammad Zaki. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai manajemen strategi materi ketujuh, yaitu isu-isu manajemen dan operasi. Materi yang pertama yaitu mengenai hakikat penerapan strategi. Dalam perumusan strategi yang berhasil tidak menjamin penerapan strategi yang berhasil. Walaupun terkait erat, perumusan strategi dan juga penerapan strategi sangatlah berbeda. Perbedaan-perbedaan antara perumusan strategi dan juga penerapan strategi bisa kalian lihat dalam tabel berikut. Saya akan menjelaskan poin kedua dan juga poin keempat dalam perbedaan perumusan dan juga penerapan strategi. Dalam poin kedua dijelaskan bahwa perumusan strategi lebih berfokus kepada keefektifan dan juga penerapan strategi lebih berfokus kepada keefisienan. Dalam proses perumusan strategi, perusahaan lebih memikirkan bagaimana cara agar strategi yang dibuat bisa mencapai tujuan perusahaan sehingga perumusan strategi tersebut bisa berjalan efektif. Namun, dalam penerapan strategi, perusahaan wajib meminimalisir segala sumber daya baik itu uang, waktu, dan lain sebagainya agar strategi bisa berjalan seefisien mungkin tapi tetap mengenai sasaran yaitu tujuan perusahaan. Untuk poin keempat yaitu di dalam perumusan strategi lebih membutuhkan keterampilan intuitif dan analitis yang lebih bagus, dan dalam penerapan strategi lebih dibutuhkan keterampilan motivasi dan kepemimpinan yang lebih bagus. Dalam perumusan strategi tentunya dibutuhkan orang-orang yang kreatif dan dapat mendapatkan strategi yang tepat untuk tujuan perusahaan yang sudah ada. Dan dalam penerapan strategi dibutuhkan orang-orang yang mampu mengerjakan apa yang sudah ada dalam perumusan strategi agar bisa berjalan secara efisien dan juga mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan rumusan-rumusan yang sudah ada. Untuk isu-isu manajemen dan operasi ada 11 poin, dan saya akan menjelaskan poin pertama dan kedua. Tujuan tahunan. Tujuan tahunan merupakan sebuah aktivitas terdesentralisasi yang secara langsung melibatkan seluruh manajer dalam suatu organisasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, perumusan strategi itu lebih mementingkan poin keefektifan daripada keefisienan. Dalam isu-isu manajemen dan operasi, tujuan tahunan penting bagi penerapan strategi karena merupakan landasan untuk alokasi sumber daya. Jadi, dalam perumusan strategi, pihak top level manajemen harus mempertimbangkan apakah landasan untuk alokasi sumber daya ini sudah tepat dan dapat dijalankan secara efisien dalam penerapan strategi atau tidak. Jika tidak, maka ini akan menimbulkan isu-isu manajemen dan operasi. Yang pertama, kebijakan. Kebijakan merupakan mekanisme untuk menerapkan strategi dan mencapai tujuan. Jika kebijakan ini tidak dirumuskan secara efektif dan efisien, maka pihak-pihak yang ada di bawah top level manajemen akan bingung saat melakukan proses operasional dalam perusahaan, dan proses manajemen strategi tidak akan berjalan secara efektif. Maka ini akan menjadi isu-isu manajemen dan operasi dalam perusahaan. Baik, terima kasih untuk Mbak Ima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya merupakan aktivitas atau kegiatan manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Manajemen strategis memampukan sumber daya dialokasikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Nah, jadi alokasi sumber daya ini mengacu pada pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk penggunaan tertentu. Tidak ada yang lebih menghambat manajemen strategis dan keberhasilan organisasi melebihi sumber daya yang dialokasikan secara tidak konsisten dengan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Semua organisasi mempunyai setidaknya 4 jenis sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama ada sumber daya keuangan, kedua ada sumber daya fisik, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat sumber daya teknologi. Nah, dari sini dapat saya simpulkan bahwa dalam manajemen strategis alokasi sumber
daya adalah elemen penting dari rencana strategis untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Selanjutnya, ada mengelola konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai perselisihan kedua belah pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa isu masalah. Nah, jadi interdependensi tujuan dan kompetisi untuk sumber daya yang terbatas seringkali dapat mengakibatkan sebuah konflik. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa pendekatan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yakni penghindaran, yang kedua difusi, yang ketiga adalah konfrontasi. Nah, dalam konfrontasi ini yakni mempertemukan antara dua pendapat dari dua kubu yang berbeda. Jadi ada kubu A dan kubu B. Lalu muncullah konfrontasi, yakni mempertemukan dua pendapat. Nah, jadi biasanya kubu A dan kubu B ini memiliki pendapat yang berbeda. Nah, di sini di dalam konfrontasi ini yakni mempertemukan kedua pendapat dari dua kubu yang berbeda. Selanjutnya ada mencocokkan struktur dengan strategi. Perubahan dalam strategi menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi. Struktur seharusnya dirancang untuk memfasilitasi upaya-upaya strategis sebuah perusahaan dan karenanya mengikuti strategi tersebut. Terdapat 2 alasan utama perubahan strategi yang seringkali mengharuskan adanya perubahan dalam struktur, yaitu yang pertama adalah struktur sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan yang ditetapkan. Nah, di sini struktur ini memiliki manfaat, yaitu memberikan kejelasan pada garis koordinasi antar fungsi serta pembagian wewenang dan juga tanggung jawab. Yang kedua ada struktur mendikte bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Nah, di sini struktur dapat membantu perencanaan dan alokasi sumber daya perusahaan. Selanjutnya ada restrukturasi dan rekayasa ulang. Restrukturasi menyangkut pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, serta jumlah hierarkis dalam struktur organisasi perusahaan. Nah, jadi restrukturasi ini adalah penataan kembali yang menyangkut pengurangan ukuran perusahaan. Pengurangan dalam hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Restrukturasi berkaitan terutama dengan kepentingan pemegang saham atau shareholder dan bukannya kepentingan karyawan. Nah, jadi restrukturasi ini berfokus atau lebih mementingkan tentang kepentingan pemegang saham atau shareholder. Rekayasa ulang lebih berfokus pada kepentingan karyawan dan konsumen daripada kepentingan pemegang saham. Rekayasa ulang menyangkut menyusun ulang atau merancang ulang tugas kerja dan proses demi peningkatan atau perbaikan biaya, kualitas layanan, dan kecepatan. Rekayasa ulang biasanya tidak mempengaruhi struktur atau bagan organisasi dan juga tidak mengimplikasikan hilangnya pekerjaan atau pemecatan karyawan. Nah, jadi rekayasa ulang ini tentu berbeda dengan restrukturasi. Kalau restrukturasi itu lebih mementingkan atau berfokus terhadap kepentingan pemegang saham atau shareholder, sedangkan rekayasa ulang ini lebih berfokus pada kepentingan karyawan dan juga konsumen. Nah, jadi dalam rekayasa ulang ini lebih memperhatikan dan juga berfokus untuk menyusun ulang, merancang ulang tugas, proses untuk meningkatkan perbaikan servis, quality, dan juga kecepatan. Bedanya di dua itu tadi. Kalau restrukturasi berkepentingan pada shareholder, kalau yang rekayasa ulang ini lebih mementingkan kepentingan karyawan dan juga konsumen. Akan meneruskan presentasi dari teman saya. Ini langsung hubungan kinerja dan gaji dengan strategi. Pembagian keuntungan atau yang disebut dengan gain sharing, masyarakat, karyawan atau departemen untuk menentukan target kinerja. Jika hasil aktual melebihi target, semua anggota dapat bonus. Kriteria seperti penjualan, laba, efisiensi produk, kualitas, keamanan juga memberikan basis bagi sistem bonus yang efektif.
Jika organisasi memenuhi pemahaman tertentu, tujuan yang sepakat dalam target keuntungan, setiap anggota perusahaan sebaiknya ikut menikmati hasilnya. Sistem bonus dapat menjadi alat yang efektif untuk memotivasi individu. Berikutnya adalah mengelola resistensi terhadap perusahaan. Berdasarkan beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa resistensi terhadap perubahan merupakan sikap negatif. Terdapat perubahan yang terdiri dari komponen efektif, behavioral, dan kognitif yang mencakup reaksi negatif, perlawanan atau kekuatan yang menghalangi atau mencegah sebuah perubahan. Faktor penolakan terhadap perubahan internal bisa disebabkan oleh yang pertama, karena rencana perubahan belum dipahami oleh sebagian individu manajemen. Belum jelas apa latar belakang, tujuan, dan manfaat strategi dan langkah-langkah perubahannya tersebut. Kedua adalah rencana perubahan ditolak oleh sebagian karyawan. Misalnya dalam hal kebijakan perubahan manajemen, kompensasi, dan pengembangan karir yang kurang menunjukkan pertimbangan rasa keadilan dan persamaan hak. Ketiga adalah resistensi bisa terjadi karena dalam pelaksanaannya ternyata telah ditentukan penyimpanan dari rencana perubahan yang disepakati semua pihak. Dengan kata lain, telah mengalami ketidaktaatan. Di sini diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Keempat adalah bisa jadi penolakan terhadap perubahan karena sebagian manajemen atau individu karyawan sudah senang dengan kondisi yang ada. Istilah mereka tergolong yang sudah mapan pada posisi pekerjaannya atau di bidangnya masing-masing, seperti itu. Kemudian yakni mengelola lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, serta pengawasan, pengadilan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan ini mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Ya, maksudnya adalah untuk kesejahteraan lah intinya. Kemudian ada yakni sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Kemudian adalah terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan melindungi dan membina lingkungan hidupnya sendiri atau lingkungan hidupnya masing-masing. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Jadi untuk efeknya itu bisa dinikmati dari masa sekarang dan masa berikutnya, istilahnya ya gitu, demi untuk kebaikan bersama. Kemudian ada lagi tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, yakni terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Jadi menggunakan segala sesuatunya itu dengan bijak, istilahnya gitu. Kemudian menciptakan budaya yang mendukung strategi budaya perusahaan secara tidak langsung akan membangun komitmen untuk saling bekerjasama melalui semua variabel pembentuk budaya, lalu menjadi alat yang mampu menyampaikan filosofi.
untuk menjalankan semua proses kerja yang terfokuskan kepada efektivitas organisasi, melegitimasi aktivitas, memotivasi staf dan pimpinan, serta memfasilitasi semua interaksi dan komunikasi kepada stakeholder. Kemudian adalah untuk menciptakan budaya yang mendukung strategi. Ini keberadaannya budaya organisasi yang sesuai visi dan misi strategi perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas keharmonisan kerja. Yakni maksudnya adalah kesejahteraan lingkungan kerja. Bila manajemen perusahaan merasakan budaya yang ada belum sesuai dengan visi, strategi dan harapan, maka manajemen dapat secara proaktif mengubah budaya organisasi yang tidak sesuai sesuai dengan arah dan alurnya. Tapi semua itu membutuhkan tindakan dan niat yang kuat untuk membangun budaya ideal yang kuat juga, seperti itu. Baik, kemudian next lanjutkan ke teman saya. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, dan saya Muhammad Zaki yang akan menjelaskan mengenai tentang subbab yang ke-12 mengenai masalah-masalah produksi atau operasi ketika menetapkan strategi. Jadi di sini sebelumnya saya jelaskan juga ini proses produksi itu apa gitu kan. Proses produksi adalah suatu kegiatan mengelola masukan yang untuk mengolah kembali agar terjadi pengeluaran seperti itu dengan menggunakan sistem yang sebaik-baiknya seperti itu. Jadi proses produksi garis besarnya yang seperti yang tadi jelaskan, mengolah masukan dan juga mengolah untuk adanya pengeluaran juga gitu, dengan sistem yang baik dan sistem yang ada seperti itu. Terus keputusan yang terkait dengan produksi mengenai ukuran pabrik, terus lokasi pabrik dan aspek-aspek lainnya itu harus keputusan itu harus yang final, yang pilot, yang memang benar-benar keputusan itu sudah tidak bisa diganggu-gugat gitu. Karena mengenai lokasi pabrik dan keputusan mengenai desain pabrik, terus pilihan produk dan lain-lain itu harus final di awal seperti itu. Tidak boleh diputuskan ketika nanti sudah berjalan dengan baik, malah diputuskan beda lain seperti itu. Terus juga pada umumnya banyak organisasi mengalami masalah dalam penerapan strategi dikarenakan mereka terlalu lambat menyadari. Nah, ini tadi keputusan tadi yang di awal masalah desain pabrik dan lain sebagainya itu harus di awal gitu, karena nanti akan melakukan mencapai kegagalan gitu ketika nanti lama akan menyadari hal-hal tersebut gitu kan. Dan selanjutnya adalah subbab yang ke-13 mengenai masalah-masalah SDM. Ada masalah mengenai gangguan struktur sosial dan politik gitu kan, karena politik juga berpengaruh mengenai masalah-masalah ini, karena biasanya kebijakan yang dibuat pemerintah kan mengenai hal-hal politik dan seperti itu. Terus juga ada kegagalan dalam memadukan keahlian seseorang gitu kan, karena kita sebenarnya harus tahu keahlian satu sama lain, terus tahu, tapi kalau kita gagal mengetahui keahlian seseorang, tadi hasilnya nanti malah negatif seperti itu. Dan juga ada kurangnya dukungan dari manajemen puncak atas aktivitas ini. Jadi di sini itu harus saling sinkron, harus saling kolaborasi, karena manajer pusat, manajer puncak itu juga harus mendukung untuk teman-teman ataupun untuk rekan-rekan di bawahnya itu agar mencapai kepuasan yang baik seperti itu. Terus juga menciptakan kebudayaan dan mendukung strategi gitu kan. Jadi menciptakan budaya yang
yang indah, yang nyaman, yang baik di situ karena apa, kita biar saling enak gitu ketika berjalan bersama seperti itu. Dan budaya di situ harus baik dan mendukung strategi-strategi yang memang udah final di awal keputusan untuk memakai strategi tersebut. Jadi mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kelebihan kata yang membuat kalian malah bingung, mohon untuk dimaafkan. Karena pada dasarnya seorang yang mau belajar itulah seorang yang akan bisa meraih kesuksesan. Terima kasih. Salam dari kelompok kami. Semangat untuk belajar, semangat untuk proses. Thank you. Syukron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.